Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 14 Juli 2026. Brock Lesnar buka Raw hari ini ditemenin sama Paul Heyman, dan di sekeliling ring udah dijaga ketat sama beberapa polisi. Heyman ngeklaim kalau polisi-polisi ini ada di sana gara-gara Oba Femi. Kata Heyman, Oba sengaja nolak kesempatan perebutan gelar juara yang udah pasti dia dapat, karena dia tuh obses banget pengen ngelawan Brock lagi. Heyman nyebut Oba ceroboh. Makanya Heyman ngumumin kalau dia udah berhasil ngedapetin klausul dilarang kontak fisik dan surat perintah penahanan biar Oba dan Brock gak bisa saling sentuh sebelum SummerSlam. Tiba-tiba Oba Femi motong omongan mereka, masuk ke ring dan langsung minta penjelasan. Pas Heyman nyuruh polisi buat ngejalanin surat perintah penahanan itu, Oba dengan santainya ngehajar mereka semua sampai ringnya bersih. Oba terus nuduh Brock cuma bisa menang pakai cara licik kayak pukulan low blow, nyerang dari belakang, dan selalu ngehindar kalau diajak tanding 1 lawan 1. Kata Oba, Brock pasti bakal ngerusak jalannya pertandingan kalau Oba milih buat tanding gelar juara. Dan Oba negasin kalau di dalam Hell in a Cell nanti gak bakal ada lagi jalan pintas atau tempat buat kabur. Oba nutup promonya dengan ngasih peringatan keras ke Brock kalau Brock gak bakal bisa lari lagi dari dia. Bumpingnya polisi-polisi itu mantep sih. Oba Femi emang kuat banget ngelempar mereka ke sana kemari, tapi tetap kelihatan seaman mungkin. Memang tadi nggak ada kontak fisik antara Oba Femi sama Brock Lesnar yang mungkin bikin sebagian orang agak kecewa. Tapi menurutku keputusan WWE buat nge-save momen itu udah benar. Rivalitas Oba sama Brock ini menurutku adalah view terbaik di WWE tahun ini. Dan aku berharap pertandingan terakhir mereka di SummerSlam nanti bakal jadi match terbaik dari semua pertemuan mereka. Di perseteruan ini, Oba bener-bener ngebuktiin kelasnya. Gak cuma jago di atas ring, tapi promo-promonya juga dapat banget. Ada video pendek yang ngebahas sejarah faksi legendaris The Shield, lengkap sama komentar dari Seth Rollins dan Roman Reigns yang menceritakan seberapa besar dampak faksi ini dulu. WWE juga ngumumin kalau MVP Final NBA, Jalen Brunson, bakal datang ngeramein Saturday Night's Main Event akhir pekan ini. Masuk ke pertandingan pertama di Raw hari ini yang mempertemukan Roxanne Perez yang ditemenin Liv Morgan dan Raquel Rodriguez ngelawan Io Sky. Di awal laga, Io sempat mendominasi sebelum akhirnya gangguan dari Liv bikin Roxanne bisa ngincar lutut kiri Io. Roxanne terus-terusan nyerang kaki Io yang cedera itu sepanjang match. Tapi Io nggak tinggal diam. Dia tetap ngelawan balik dengan beberapa serangan yang bikin momentum beralih. Pas di detik-detik terakhir, Io berhasil lolos dari kuncian Roxanne dan langsung ngelakuin roll up untuk memenangkan pertandingan. Habis match kelar, Liv Morgan coba buat nyerang Io, tapi Io sempat ngelawan balik sebelum akhirnya dikeroyok sama Roxanne dan Raquel. So Lucas sempat lari ke ring buat bantuin Io, tapi langsung diadang sama Raquel, ditabrakin ke bakar pembatas, terus kena powerbomb telak ke tiang ring. Balik ke ring, Liv ngehantam Io pakai gerakan Oblivion. Terus pas Roxanne sama Raquel megangin Io, Liv langsung ngeprak Io pakai sabuk Women's World Championship. Segmen ini ditutup dengan pose Liv yang berdiri sombong di atas tubuh Io. Pertandingan yang seru dari dua pegulat cewek yang berbakat. Io Sky berhasil ngehindarin trik licik dari The Judgment Day dan punya serangan balik yang cerdik buat ngalahin Roxanne Perez. Aku suka cara mereka nge-booking endingnya. Tapi jujur, rasanya kayak kita ngelihat adegan yang sama tiap 2 minggu sekali. Minggu depan pasti usaha curang The Judgment Day nggak bakal berhasil lagi. Agak repetitif ya cara WWE nge-booking The Judgment Day ini. Aku nggak tahu lagi mereka mau bikin variasi kayak gimana lagi. Soalnya jalan ceritanya mirip banget sama apa yang dilakuin Liv Morgan ke Stephanie Foucault dulu. Dan sekarang giliran Io yang ada di posisi babyface. Ada video rekap kelanjutan drama The Bloodline dari SmackDown yang nunjukin gimana Royce Kiss mulai ikut terlibat sama Jimmy Uso dan Jacob Fatu. Di video itu, kelihatan Jimmy berhasil ngalahin Royce, Jacob nyerang Solo Sikoa, dan Jacob malah berbalik nyerang Royce sebelum akhirnya nyuruh Solo buat pergi ke Raw. Lanjut, ke juara World Tag Team, Bron Breakker dan Austin Theory muncul bareng Logan Paul dan Maxxine Dupri. Logan ngerayain kemenangan gelar mereka dan muji Maxxine atas perannya yang udah ngebantu tim mereka dapat sabuk juara itu. Tiba-tiba Otis dan Akira Tozawa datang buat ngomong sama Maxxine. Maxxine bilang kalau dia sebenarnya masih peduli sama mereka, tapi dia ngejelasin kalau mereka sendirilah yang maksa dia buat milih antara mereka atau Austin Theory. Otis ngingetin kalau Theory itu cuma bawa pengaruh buruk
Dan pas Otis baru mau ngutarain perasaannya, Theory langsung ngejek dan ngehina Otis berserta hubungan masa lalunya sama Maxine. Ketegangan pun pecah jadi baku hantam antara Bron Breakker, Theory, Otis sama Tozawa. Otis sempat mendominasi sampai akhirnya Maxine kelihatan kayak mau baikan lagi sama Otis, tapi Theory langsung nyerang Otis dari belakang. Maxine terus ngasih brass knuckles ke Theory yang langsung dipakai buat nge-punch Otis. Breakker langsung nyusul pakai spear mouth ke Otis, dan Theory pun ngejek Otis sebagai pecundang selagi mereka berdiri sombong di atas tubuh Otis yang terkapar. Ini cara yang oke buat makin mempertegas heel turn-nya Maxine Dupri, apalagi setelah dia benar-benar ngebuang teman-teman lamanya kayak Otis dan Akira Tozawa, sekaligus nunjukin kesetiaannya ke faksi The Vision. Ini segmen kedua berturut-turut di mana faksi heel menang jumlah buat mendominasi segmen. Dilihat-lihat, penonton tuh suka banget sama Otis, jadi menurutku dia kudu dapat porsi tampil yang lebih banyak dari sekarang. Bukannya aku minta Otis dapat pusing yang gede ya, tapi seenggaknya manfaatin Otis lebih sering lah dibanding apa yang WWE lakuin sekarang. WWE nayangin video promosi yang ngumumin kalau Survivor Series War Games bakal digelar tanggal 29 November waktu Indonesia, sekaligus nandain perayaan ke-40 tahun Survivor Series. Di video lain ada komentar dari Dominic Mysterio, Rusev, Chad Gable, Ethan Page, Dragon Lee, Joe Hendry, dan Javon Evans menjelang pertandingan Intercontinental Championship Gauntlet yang bakal dilaksanakan nanti. Lanjut ke pertandingan antara Jimmy Uso lawan Royce Kiss. Royce mendominasi sebagian besar jalannya laga pakai serangan-serangan bertenaganya, sementara Jimmy ngebalas lewat beberapa serangan balik yang cepat. Setelah Jimmy ngebanting Royce ke meja komentator, pertandingan terus berlanjut sampai akhirnya Jacob Fatu muncul di sisi ring. Jacob langsung masuk ring dan nyerang Royce, yang bikin pertandingan berakhir dengan diskualifikasi. Habis match kelar, Jacob masih terus ngehajar Royce pakai pukulan bertubi-tubi dan udah siap-siap mau ngepruk pakai kursi, sebelum akhirnya Solo Sikoa masuk ke ring. Solo bilang ke Jacob kalau dia akhirnya paham kalau keluarga adalah nomor satu, dan bilang kalau dia pengen balik lagi ke The Bloodline. Jimmy, Solo, dan Jacob sempat berdiri barengan sebentar, tapi tiba-tiba Solo langsung ngehantam Jimmy pakai Samoan Spike dan langsung nyerang Jacob juga. Jimmy yang mulai pulih langsung ngasih super kick ke Royce, sementara Jacob ngunci Solo pakai tongan death grip. Gak lama, LA Knight masuk bawa kursi dan langsung ngusir Jimmy dari ring sebelum akhirnya ngehantam Jacob berkali-kali pakai kursi itu. LA Knight bilang kalau dia udah males main-main lagi sama The Bloodline, dan dia nantang Jimmy, Jey Uso, dan Jacob Fatu buat lawan dia, Solo Sikoa, dan Royce Kiss di SummerSlam besok biar semua urusan ini kelar. Pertandingan ini sebenarnya cuma dipakai sebagai jembatan buat ngelanjutin jalan cerita setelahnya sih. Royce Kiss emang dominan di awal, tapi Jimmy Uso tetap ngasih perlawanan sengit. Terus ya, anehnya lagi, ini ada segmen di mana para petugas WWE cuma diem aja nggak ngapa-ngapain buat misahin keributan. Tapi terlepas dari itu, aku nggak masalah kalau ini dijadiin six-man tag team match di SummerSlam nanti. Lumayan kan, bisa bikin beberapa pegulat yang emang layak tampil dapat porsi di acara besar. Di belakang panggung, Paul Heyman ngasih selamat ke The Vision atas aksi hebat mereka sebelumnya. Heyman bahkan nyebut mereka sebagai masa depan. Pas Theory nanya apa sekarang mereka semua udah barengan lagi, Heyman malah mengabaikan pertanyaan itu. Dia justru lebih milih buat muji Maxine sebelum akhirnya pergi gitu aja. Gak lama setelah itu, Obafemi nemuin General Manager Raw Adam Pearce di backstage. Pearce ngebongkar rahasia kalau surat perintah penahanan sama polisi-polisi yang tadi itu sebenarnya cuma bohongan. Oba langsung bilang kalau Brock sama Heyman itu sebenarnya takut sama dia. Oba juga ngasih peringatan kalau apa yang dia lakuin ke Brock di WrestleMania dulu nggak bakal ada apa-apanya dibandingin sama apa yang bakal dia perbuat di dalam Hell in a Cell di SummerSlam nanti. Bayley masuk ke ring dan manggil Lyra Valkyria karena dia pengen mereka beresin masalah ini secara tatap muka. Bayley bilang kalau dia mau mereka jujur satu sama lain dan dia juga ngarep Lyra bakal minta maaf. Tapi tanggapan Lyra malah bilang justru Bayley lah yang kudu minta maaf karena udah nahan-nahan perkembangan Lyra selama setahun terakhir ini. Lyra nyindir Bayley yang cuma fokus sama kegagalannya sendiri, terus ngatain Bayley itu bukan pemimpin di ruang ganti. Malahan Lyra ngeklaim kalau Bayley udah bikin semua pegulat cewek yang pernah kerja bareng dia jadi ikutan jatuh. Bahkan sampai nyebut Bayley sebagai bintang terburuk di Four Horsewoman. Nggak tinggal diam, Bayley langsung ngebales dengan nyebutin semua prestasinya. Mulai dari jadi juara Grand Slam wanita pertama, menang Royal Rumble, sampai jadi pemegang pertama sabuk juara tag team wanita.
Bayley terus ngumumin kalau dia udah ngomong sama Adam Pearce dan bakal ngelawan Lyra Valkyria di Saturday Night Main Event nanti. Lyra sempat nyoba buat nyerang Bayley, tapi setelah saling balas serangan sebentar, Lyra berhasil ngebanting Bayley pakai gerakan Bayley to Bayley dan berdiri gagah di atas ring. Mereka berdua dapat sih poinnya pas adu argumen tadi. Di episode ini benar-benar jadi harinya para heel di segmen-segmen kayak begini, soalnya mereka berkali-kali sukses mendominasi di akhir segmen. Menurutku, Bayley kayaknya kudu menang sih di SNMI nanti. Tapi aku nggak masalah juga kalau misal Lyra Valkyria main curang buat menang demi makin memantapkan karakter heel-nya dia. Ada satu lagi video kilas balik yang ngebahas sejarah The Shield. Tapi kali ini fokus ke momen pas Seth Rollins mengkhianati Roman Reigns dan Dean Ambrose di tahun 2014 lalu. Roman bilang kalau perpecahan itu sebenarnya nggak perlu terjadi, sementara Seth nyebut kalau itu adalah keputusan paling berat dalam karirnya, tapi sekaligus jadi keputusan yang terbaik. Di sisi lain, ada video teaser terpisah yang tayang dan ngekonfirmasi kalau Big Cass bakal balik lagi ke WWE di Raw edisi 4 Agustus nanti. Masuk ke pertandingan penentuan penantang nomor 1 sabuk Intercontinental Championship dimulai dengan Dominic Mysterio yang berhadapan sama Joe Hendry. Hendry sempat mendominasi jalannya laga sebelum akhirnya JD McDonagh datang bikin gangguan yang bikin Dominic bisa ngambil alih kendali. Dominic langsung nyusul pakai gerakan Frog Splash buat mengeliminasi Joe Hendry. Masuklah Javon Evans sebagai peserta berikutnya. Dominic masih bisa mengendalikan permainan berkat bantuan dari JD McDonagh, sampai akhirnya Danhausen muncul tiba-tiba secara tak terduga bikin Dominic hilang fokus. Javon langsung manfaatin momen itu, daratkan OG Cutter buat mengeliminasi Dominic Mysterio. Berikutnya ada Dragon Lee yang masuk dan langsung tanding lawan Javon. Duel mereka benar-benar seimbang banget dengan momentum yang saling bergantian. Setelah beberapa kali momen hampir menang, Javon berhasil mengcounter gerakan Lee ke posisi kuncian Cradle buat melaju ke babak berikutnya. Peserta keempat yang masuk adalah Rusev dan dia langsung mendominasi pakai serangan fisiknya yang kuat banget. Javon sempat nyoba bangkit dan hampir aja bikin kejutan lagi sebelum akhirnya Rusev ngunci dia pakai gerakan Accolade. Javon sampai pingsan di dalam kuncian itu yang otomatis ngehentiin aksi hebatnya di Gauntlet match ini. Chad Gable masuk berikutnya dan langsung nyerang Rusev sebelum akhirnya pertandingan berjalan dengan saling balas serangan. Setelah berhasil bertahan dari gemburan Rusev, Gable sukses menjebak Rusev pakai kuncian Victory Roll buat dapat pin. Gak terima dieliminasi, Rusev langsung nyerang Gable lagi pakai gerakan Accolade sebelum akhirnya Ethan Page masuk buat babak final. Di partai puncak Gauntlet ini, Ethan sempat menguasai beberapa momen pertandingan, tapi Gable tetap ngelawan balik sampai akhirnya berhasil ngunci Ethan pakai ankle lock. Ethan pun menyerah yang bikin Gable keluar sebagai pemenang di Gauntlet match ini dan berhak dapat match perebutan sabuk Intercontinental Championship melawan Penta yang langsung masuk ke ring. Mereka berdua sempat saling tatap muka tegang sebelum akhirnya bersalaman buat meresmikan pertandingan perebutan gelar mereka di SummerSlam nanti. Ini pertandingan Gauntlet yang bagus menurutku. Babak terbaiknya itu pas bagian Javon Evans lawan Dragon Lee, seru parah dengan banyak banget momen near fall dan aksi-aksi yang keren. Keputusan ngebooking Chad Gable buat ngalahin Rusev dan Ethan Page secara berurutan itu udah bener banget. Biar nunjukin kalau Gable ini adalah babyface yang punya misi jelas, dimana dia bisa ngalahin dua heel sekaligus buat dapat kemenangan. Gak ada satupun babak di Gauntlet match ini yang durasinya kelamaan dan itu oke-oke aja. Menurutku cara penyampaian ceritanya dapet. Javon kelihatan bersinar banget di sini, tapi emang Gable lah yang jadi pemenang di puncaknya. Waktunya main event. Sesi tanda tangan kontrak pertandingan perebutan sabuk World Heavyweight Championship di SummerSlam antara Roman Reigns dan Seth Rollins. Seth yang jadi pertama nanda tanganin kontrak itu, dia bilang kalau ada 3 hal yang udah pasti di hidup ini: kematian, pajak, dan Seth Rollins yang bakal ngalahin Roman Reigns. Roman langsung ngebalas dengan bilang kalau Seth tuh udah kayak obses banget pengen ngebuktiin diri di depan dia dan ngeklaim kalau orang-orang udah ketipu karena percaya kalau mereka berdua itu selevel. Sebelum nandatanganin kontrak, Roman berjanji bakal nunjukin perbedaan kelas di antara mereka berdua di SummerSlam nanti. Pas Seth udah siap-siap mau pergi, dia sempet-sempetnya ngomong makasih ke Roman karena udah jagain sabuk juara itu sejak WrestleMania dan berjanji bakal ngambil sabuk itu lagi di SummerSlam. Langkah Seth terhenti pas Roman nanya balik apa yang bakal terjadi kalau misal Seth yang menangin sabuk itu. Roman nyindir kalau Seth paling cuma bakal megang sabuk itu sebentar sebelum akhirnya cedera lagi.
Kata Roman, Seth tuh nggak pernah bisa ngatasi tekanan buat jadi bintang utama. Seth langsung balik lagi ke ring dan nantang Roman buat ngomong langsung apa yang sebenarnya dia pikirin. Roman langsung ngebales kalau Seth tuh dari dulu selalu butuh koper Money in the Bank buat bisa jadi juara. Bahkan sampai pura-pura cedera buat nge-cashin koper itu. Dia juga nambahin kalau Triple H udah ngasih Seth semua kesempatan emas, tapi tetap aja Seth bakal selalu jadi nomor 2 di bawah Roman. Terus nyuruh Seth buat mengakuinya. Seth ngebales kalau dia udah nggak peduli lagi sama segala macam perbandingan ataupun ekspektasi orang. Dan bilang kalau dia bangga sama dirinya yang sekarang. Dia negasin kalau dia bersyukur banget karena dirinya bukan Roman Reigns. Ketegangan verbal itu langsung berubah jadi adu jotos pas Seth tiba-tiba mukul Roman dan dilanjutin dengan Roman daratin Superman Punch. Tapi Seth langsung ngebalas pakai gerakan pedigree dan ditutup dengan Storm. Raw pun berakhir dengan momen Seth yang berdiri tegak di atas tubuh sang juara dunia heavyweight yang terkapar. Aku suka sama adu argumen mereka tadi. Roman Reigns nyoba buat ngejatuhin mental Seth Rollins dengan bilang kalau Seth itu cuma nomor 2 dan dia nomor 1-nya. Tapi kerennya, Seth secara jantan ngakuin kalau dia udah sering ngomong begitu ke dirinya sendiri. Jadi omongan Roman tadi sama sekali nggak bikin dia sakit hati. Agak ngejutin sih pas tahu anak-anak The Bloodline nggak muncul buat bantuin Roman di akhir segmen. Tapi kayaknya ini cara WWE yang emang pengen bikin Seth kelihatan mendominasi di akhir. Dan biar itu terwujud, emang nggak boleh ada tanda-tanda kemunculan dari anak-anak The Bloodline. Roman kemungkinan besar bakal balas dominasi di segmen mereka berikutnya, tapi menurutku baku hantam tadi emang perlu banget terjadi. Oke, secara keseluruhan ini episode Raw yang lumayan oke sih, tapi menurutku nggak yang spesial banget. Kalau ngomongin kualitas pertandingannya, jujur agak di bawah rata-rata buat ukuran episode Raw di tahun 2026 ini. Tapi untungnya aku tetap enjoy nonton gauntlet match-nya, apalagi pas Chad Gable keluar sebagai pemenang. WWE juga udah kerja bagus buat nge-hype acara SummerSlam dan Saturday Night's Main Event. Meskipun kalau boleh jujur, menurutku daftar pertandingan buat SNMI kali ini agak kurang greget. Selain itu, aku ngerasa episode kali ini banyak banget pengulangannya, terutama di segmen-segmen faksi heel kayak The Vision sama The Judgment Day, di mana mereka selalu aja dibikin dapat keuntungan di segmen masing-masing. Banyak banget segmen yang sengaja dibikin buat mancing emosi penonton dengan cara faksi heel yang mendominasi. Buat aku pribadi, cara booking kayak gini rasanya jadi kurang kreatif aja sih. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.